Shalom semua. Ya, saya coba menyajikan satu pemikiran mendasar dan saya berharap Anda bisa menangkap ini, dan saya akan memberikan ini dalam bentuk apa yang saya biasanya khotbahkan. Tapi semoga di waktu yang akan datang saya bisa melanjutkan ini sehingga masuk pada hal-hal yang saya tidak pernah bawa di khotbah. Sebab sedikit lebih berat kalau disajikan kepada jemaat. Jadi apa yang Anda terima hari ini saya anggap sebagai sebuah introduksi, sebuah perkenalan, sebuah pendahuluan terhadap apa yang saya sebut sebagai struktur manusia, sebagai satu yang disebut sebagai struktur manusia. Saya pernah bawa itu di hari Selasa. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang mendengar, tapi bagi Anda yang belum mendengar hari ini, Anda akan mendengar. Dan tentu saja bagi Anda yang sudah mendengar, saya berharap Anda menemukan sesuatu yang baru, dan saya akan mencoba memasukkan beberapa hal yang saya tidak biasanya sampaikan dalam bentuk format khotbah. Dan di sesi yang akan datang, semoga dalam pertemuan berikut, saya kemudian akan bawa Anda pada hal-hal yang lebih dalam. Jadi saya tidak pernah bawa di khotbah, tapi saya akan coba sajikan pada Anda pada hal-hal yang lebih dalam. Nah, biasanya tentang struktur manusia saya coba sajikan dalam bentuk pendahuluan, dan pendahuluannya seperti tema yang saya beri tentang pemilik kebahagiaan. Saya biasanya ngambil dari Matius pasal 5, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Sebab dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 12, Anda akan menemukan ucapan bahagia. Ucapan bahagia ini sebenarnya adalah rangkaian, bahkan pendahuluan dari sebuah khotbah panjang Tuhan Yesus mengenai satu khotbah yang kita kenal dengan nama khotbah di bukit. Nah, tidak berpanjang lebar, mari kita lihat Matius 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Ayat 3 mulai berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Ayat 4, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Ayat 5, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Ayat 6, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ayat 7, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Ayat 8, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ayat 10, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Ayat 11, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Sekali lagi, jadi Matius 5 ayat 3 sampai ayat 12 ada sekitar 8 atau 9 ucapan berbahagia. 8 atau 9 ucapan berbahagia. Dan ini adalah pendahuluan, tadi saya katakan, dari sebuah rangkaian pengajaran Yesus yang kita kenal dengan nama khotbah di bukit. Khotbah di bukit adalah pengajaran Yesus yang sangat mendasar. Bahkan kalau saya berani berkata bahwa pengajaran Tuhan Yesus dalam bentuk khotbah di bukit adalah inti dan fondasi dari semua pengajaran-pengajaran Yesus yang lainnya. Itu adalah inti. Apa yang Yesus coba lakukan dalam khotbah di bukit? Yang Yesus coba lakukan di khotbah di bukit adalah dia meredefinisi. Apa itu redefinisi? Memberi definisi ulang terhadap apa yang disebut sebagai Torah. Dia mendefinisikan ulang apa yang disebut sebagai Torah. Jadi khotbah di bukit bagi kita orang percaya itu setara atau sama seperti Torah bagi orang Israel.
Sekali lagi, jadi khotbah di bukit bagi kita orang percaya, menurut saya setara atau sama seperti Torah bagi orang Israel. Nah, apa alasan saya? Ada 3 alasan, tapi saya beri 1 saja. Anda akan menemukan dalam khotbah di bukit Matius 5 sampai Matius 7, berkali-kali Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman. Jadi berkali-kali dia berkata, kamu telah mendengar firman. Nah, firman di situ bicara soal apa? Tiba-tiba dia berkata, kamu telah mendengar firman. Misalnya, dia berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Nah, pertanyaan saya, kapan pertama kali kita menemukan dalam Alkitab ada perintah yang berkata, jangan berzina? Sederhana, dalam Dasatita, dalam 10 perintah Allah yang menjadi core, inti dari apa yang kita sebut sebagai Torah. Jadi 10 perintah Allah yang menjadi inti dari 613 perintah-perintah yang lain. Jadi 10 perintah Allah ini adalah inti dari Torah. Nah, kalau begitu ketika dia berkata, kamu telah mendengar firman, firman yang dimaksud di sana menunjuk kepada Torah. Nah, sebab Torah berkata apa? Jangan berzina. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi, tetapi aku berkata, aku berfirman. Jadi, Anda lihat, dia mendefinisi ulang. Dia memberi 1 perintah yang lebih dalam. Dia memberi 1 perintah, kalau bisa disebut sebagai perintah yang baru. Jadi dia berkata, aku berkata kepadamu, aku berfirman kepadamu. Kalau dulu kamu mendengar firman dalam bentuk apa? Torah, yang berkata jangan berzina, tetapi sekarang aku memberi firman yang baru kepadamu dan berkata, apabila seorang laki-laki memandang seorang perempuan, mengingini dalam hatinya, terjemahan bebas saya, menelanjangi perempuan itu dengan mata dan pikirannya, maka sesungguhnya dia sudah berzina. Jadi Torah berkata, kamu berbuat dahulu, baru ketika kamu berbuat, barulah kamu disebut berdosa. Dosa adalah sebuah perbuatan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku berfirman kepadamu. Dia mendefinisikan ulang dan dia berkata, apabila seorang laki-laki mengingini seorang perempuan, menelanjangi perempuan itu dengan mata dan pikirannya, sesungguhnya dia sudah berzina. Berarti Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa tidak dimulai dari perbuatan, tetapi sebenarnya dosa dimulai dari pikiran. Dosa dimulai dari keinginan, dosa dimulai dari kehendak manusia. Yakobus berkata dengan sangat bagus ketika Yakobus berkata Allah tidak pernah mencobai siapapun juga dan Allah seharusnya tidak dicobai oleh siapapun juga. Tetapi setiap orang dicobai oleh hawa nafsunya sendiri, oleh keinginannya sendiri. Dan apabila keinginan itu matang, dia akan menghasilkan dosa. Jadi Anda lihat bahwa dosa menurut Yesus tidak dimulai dari perbuatan, tetapi dosa menurut Yesus dimulai dari pikiran. Jadi dia mendefinisi ulang, meredefinisi. Dan ini berkali-kali Anda akan temukan dalam Matius 5 sampai Matius 7. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, apabila seorang tampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Dia selalu mendefinisikan ulang. Sebab Torah bagi orang Israel adalah sama seperti khotbah di bukit bagi kita orang percaya. Nah, apa makna Torah bagi orang Israel? Kalau begitu, apa makna Torah bagi orang Israel? Salah satu makna Torah bagi orang Israel adalah, Torah bagi orang Israel adalah the way, adalah cara untuk meraih sebuah happiness, sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan dan Torah itu sangat dekat. Sebab Torah bagi orang Israel adalah cara bagaimana hidup untuk meraih sebuah kebahagiaan dengan caranya Tuhan. Bagaimana seseorang dapat meraih kebahagiaan dengan caranya Tuhan. Saya beri Anda satu ayat yang Anda mungkin ingat yang menunjukkan kedekatan hubungan antara Torah dan kebahagiaan. Misalnya Mazmur pasal 1. Sadarkah Anda bahwa Mazmur adalah kitab yang disusun untuk mengingatkan orang Israel akan Torah? Itu sebabnya Mazmur dibagi menjadi 5 jilid.
Kenapa kitab Mazmur dibagi menjadi 5 jilid? Kenapa Mazmur terdiri dari 5 bagian? Sederhana, sebab Torah orang Israel itu terdiri dari 5 buku. Pentateuk atau terkenal dengan 5 buku Musa. 5 buku yang ditulis oleh Musa. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu sebabnya Mazmur, kitab yang disusun untuk mengingatkan orang Israel terhadap Torah, terdiri dari 5 jilid, terdiri dari 5 bagian. Sebab itu untuk mengingatkan orang Israel akan Torah. Dan pembukaannya, Anda masih ingat pembukaannya? Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Torah Tuhan. Dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Jadi Mazmur 1, Mazmur bicara tentang Torah. Tiba-tiba dia berkata, berbahagialah orang. Siapa orang yang berbahagia? Mereka yang kesukaannya ialah Torah Tuhan. Dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Jadi ada kedekatan yang sangat erat antara Torah dan usaha manusia untuk meraih sesuatu yang disebut dengan kebahagiaan. Kalau Torah adalah upaya manusia, usaha manusia untuk menjalankan perintah Allah dalam upayanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, maka khotbah di bukit pun sebenarnya adalah hal yang sama. Bagaimana manusia dapat mendapatkan kebahagiaan menurut caranya Tuhan. Bagaimana manusia bisa meraih kebahagiaan menurut caranya Tuhan. Sama seperti Mazmur 1 bicara tentang Torah, dimulai dengan ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah merenungkan Torah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Maka khotbah di bukit pun sebagai bentuk dari Torah yang baru dimulai dengan ucapan berbahagia. Makanya dia mulai dengan ucapan berbahagialah. Nah, siapa yang bisa berbahagia? Siapa yang bisa berbahagia? Lihat Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang. Matius 5 ayat 3 berkata, siapa yang bisa berbahagia? Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang. Matius 5 ayat 4 berkata, berbahagialah orang. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang. Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang. Berbahagialah orang. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang. Matius 5 ayat 10 berkata, berbahagialah orang. Siapa yang bisa meraih kebahagiaan menurut Yesus? Siapa yang bisa memiliki kebahagiaan? Siapa yang bisa mendapatkan kebahagiaan? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang. Berarti yang bisa berbahagia adalah orang. Tuhan Yesus tidak pernah berkata berbahagialah alam semesta. Dia berkata berbahagialah orang. Tuhan Yesus tidak pernah berkata berbahagialah makhluk ciptaan Allah. No, dia bilang berbahagialah orang. Yang bisa berbahagia adalah orang. Hanya orang yang bisa berbahagia. Pertanyaannya adalah siapa orang? Siapa orang? Anda berkata, oh gampang Pak, orang itu manusia. Setuju. Tapi pertanyaannya adalah siapa manusia itu sendiri? Nah, ini yang membawa saya masuk kepada yang disebut sebagai struktur manusia. Kita harus belajar menggali ulang apa yang dimaksud oleh Alkitab dengan orang. Apa itu orang? Manusia. Ya sederhana. Apa itu manusia? Apa arti manusia bagi Alkitab? Apa definisi orang dalam Alkitab? Coba Anda pergi ke Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat ke-7, inilah satu dari sedikit ayat dalam Alkitab yang menjelaskan kepada kita tentang definisi manusia. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Perhatikan baik-baik. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Sebentar, sebelum kita lanjut, Alkitab berkata, Kejadian 2 ayat 7 berkata, manusia diciptakan dari 2 bahan baku utama. Manusia diciptakan dari 2 bahan baku utama. Nomor 1, dari debu tanah. Nomor 2, dari hembusan nafas Allah.
Jadi manusia diciptakan dari dua bahan dasar. Dari bumi, dari sesuatu yang berasal di bumi, debu tanah, dan sesuatu yang berasal dari sorga, hembusan nafas Allah. Sekali lagi, manusia diciptakan dari dua bahan dasar utama. Satu, dari sesuatu yang bersifat material, sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat dipegang, sesuatu yang dapat disentuh, sesuatu yang dapat disimpan, sesuatu yang bersifat lahiria, sesuatu yang bersifat jasmania, yaitu debu tanah. Tetapi bahan baku dasar kedua adalah sesuatu yang imaterial, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa disentuh, sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa disimpan, sesuatu yang bersifat rohania, sesuatu yang bersifat batinia. Jadi ada dua bahan dasar utama dalam hidup seseorang, dalam manusia. Sesuatu yang bersifat lahiria, jasmania, dan sesuatu yang bersifat rohania. Itu sebabnya Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16, Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, setiap orang punya dua tubuh, setiap orang punya dua manusia. Jadi ada dua tubuh, ada dua elemen dasar dalam kehidupan kita. Satu, sesuatu yang disebut sebagai tubuh jasmania, tubuh lahiria, manusia lahiria. Sebab kita diciptakan dari debu tanah. Sesuatu yang diciptakan dari debu tanah memberi tubuh lahiria, menjadikan kepada kita tubuh jasmania. Tetapi sesuatu yang berasal dari hembusan nafas Allah, itu kemudian membentuk dalam manusia tubuh rohania atau tubuh batinia. Sebab dalam 2 Korintus 4 ayat 16, Paulus kemudian berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami, jadi tubuh lahiria kami, semakin merosot, namun manusia batinia kami, tubuh batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi manusia, setiap Anda dan saya punya dua tubuh, punya dua manusia. Manusia lahiria yang berasal dari debu tanah dan manusia batinia yang berasal dari hembusan nafas Allah. Jadi Anda harus mengerti bahwa kita punya dua tubuh, dua manusia. Kemudian kesimpulannya. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 berkata, demikianlah, kemudian kesimpulannya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup. Bahasa Ibraninya adalah nefes haya, nefes haya. Kita yang ada di Indonesia yang menyerap banyak bahasa Indonesia dari Arab modern, dan karena Arab modern banyak menyerap dari Ibrani kuno, maka mudah bagi kita untuk memahami apa arti nefes haya. Nefes dalam bahasa Ibrani sama dengan kata nafas dalam bahasa Indonesia, sebab diserap dari bahasa Arab, dan hayah dalam bahasa Ibrani. Bagi Anda penggemar Watchman Nee dan Witness Lee, maka Anda akan banyak menemukan kata Indonesia lama ini, hayat. Hayah dalam bahasa Ibrani setara dengan kata hayat dalam bahasa Indonesia lama. Jadi nefes hayat, nefes haya berarti nafas hayat, nafas hayat hidup, hidup yang bernafas, nafas yang hidup atau hidup yang bernafas. Tetapi saya suka terjemahan bahasa King James Version dalam Kejadian 2 ayat 7, dan ini akan saya jadikan patokan untuk mempermudah kita untuk memahami apa yang coba dikatakan oleh Alkitab, karena bahasa ini sudah biasa kita pakai. Dalam bahasa King James Version, Kejadian 2 ayat 7 menggunakan kalimat and man became living soul. Manusia menjadi living soul, jiwa yang hidup. Jadi sekali lagi, manusia menjadi jiwa yang hidup. Jadi sekali lagi, manusia adalah menggunakan terminologi King James Version, manusia adalah jiwa yang hidup. Jadi sekali lagi, siapa manusia? Siapa orang? Jiwa yang hidup. Jadi sekali lagi, manusia adalah jiwa
yang hidup. Manusia itu bukan tubuh yang kelihatan, bukan tubuh lahiriah yang kelihatan, tetapi manusia sesungguhnya adalah jiwa yang hidup di balik tubuh yang kelihatan. Manusia sesungguhnya adalah jiwa di balik tubuh yang kelihatan. Kita selalu, karena 24 jam, 8 jam kita pakai untuk tidur, sementara 16 jam kita pakai untuk beraktivitas dalam dunia yang kelihatan, maka kita mudah untuk terjebak berpikir bahwa manusia sesungguhnya adalah tubuh yang terlihat. Tetapi manusia sesungguhnya menurut Kejadian 2 ayat 7 bukanlah tubuh lahiriah ini, bukanlah tubuh jasmania 2 Korintus 4 ayat 16, bukanlah manusia lahiriah ini, tetapi manusia sesungguhnya adalah jiwa yang hidup di dalam tubuh yang lahiriah. Jiwa yang hidup. Kita terlalu berpikir material sebab kita menghabiskan begitu banyak waktu dalam dunia yang materi, dunia yang terlihat. Tanpa sadar, kita selalu melihat manusia sebagai tubuh yang kelihatan. Saya beri contoh bahwa di alam bawah sadar kita, sebenarnya kita tahu bahwa manusia itu bukan tubuh yang terlihat, tetapi manusia itu sebenarnya adalah jiwa yang ada di dalam tubuh yang terlihat. Saya beri contoh misalnya saya datang ke pemakaman, satu kali saya datang ke pemakaman, di situ ada seorang bapak yang meninggal, dan waktu saya datang, sang istri sementara menangis, terseduh-seduh, dan waktu saya melihat sang istri sementara menangis, saya datang kepada istrinya, saya berkata, "Bu, kenapa ibu menangis?" Kemudian sang istri berkata, "Loh ya Pak, gimana mau nangis Pak? Suami puluhan tahun hidup bersama-sama, udah kayak amplop dan perangko, sudah lama Pak, kalau dipisah Pak, aduh dipisah biar disobek, tetap ada yang luka Pak, ini hati terluka. Saya hidup dengan suami saya sudah lebih lama daripada saya hidup dengan orang tua saya Pak. Sudah sekian lama, dari anak masih bayi, anak masih kecil, sampai anak sudah besar, sudah nikah, tinggal di rumah masing-masing, akhirnya tinggal kami berdua honeymoon, di mana dia ada, di situ saya ada, di mana saya ada, di situ dia ada. Kami sudah begitu dekat, tiba-tiba suami saya meninggal, bagaimana hati saya tidak akan sedih, saya menangis." Kemudian saya berkata, "Loh Bu, saya baru lihat Bapak loh Bu tadi Bu, saya baru ketemu Bapak tadi di situ." Dan sang istri mungkin akan kaget, "Pak, kapan Bapak ketemu suami saya? Di mana Bapak ketemu suami saya? Kok dia tidak datang ke saya? Justru dia ketemu Bapak. Mana Bapak? Antarin saya ke situ." Saya bilang, "Gampang Bu, sini Bu, ikut saya." Sambil jalan sebentar, saya dekati peti mati, dan sambil menunjuk dengan polosnya ke dalam peti mati, saya bilang, "Itu loh Bapak, Bu, suami ibu lagi tidur-tiduran di peti mati. Itu lagi enak-enak tidur." Sang istri mungkin berkata, "Ini pendeta salah minum obat tadi pagi." Dan sang istri akan berkata, "Pak, itu bukan Bapak, bukan suami saya Pak. Itu memang tubuhnya Bapak, Pak. Itu jenazahnya Bapak, mayatnya Bapak. Tapi itu bukan Bapak. Sebab jiwanya sudah tidak ada di situ. Jiwanya sudah meninggalkan tubuh. Dan tubuh tanpa jiwa memang bukanlah orang." Tanda bahwa tubuh sudah ditinggalkan oleh jiwa, tandanya adalah tubuh tidak lagi bernafas. Nefes, haya, nafas yang memberi kehidupan. Jadi jiwa adalah kekuatan kehidupan pada tubuh. Sebab tubuh tanpa jiwa, tubuh itu tidak lagi bisa disebut hidup, tidak lagi bisa disebut orang, tidak bisa lagi disebut manusia. Itu hanya bisa disebut mayat, jenazah, bukan lagi orang. Sebab orang yang sesungguhnya adalah jiwa yang hidup.
Sama-sama bilang di tempat Anda masing-masing. Jiwa yang hidup. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang. Nah, berarti dia sementara menunjuk pada apa? Dia sementara berfokus pada apa? Pada tubuh yang kelihatankah? Bukan. Berarti ketika dia berkata berbahagialah orang, berarti satu-satunya yang punya kemampuan untuk berbahagia adalah jiwa. Sebab orang yang dimaksud oleh Yesus bukanlah tubuh. Orang yang dimaksud oleh Yesus adalah jiwa. Itulah manusia sesungguhnya. Berarti pertanyaan saya, kenapa jiwa, kalau manusia sesungguhnya adalah jiwa, kenapa Tuhan beri jiwa itu tubuh? Itu kan pertanyaannya. Kenapa jiwa itu harus punya tubuh? Jawaban sederhana. Sebab jiwa yang tidak kelihatan, jiwa yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang, yang bersifat rohania, batinia ini diberi tugas dan mandat oleh Tuhan untuk berkarya di dunia yang kelihatan. Karena jiwa yang tidak kelihatan harus berkarya di tengah-tengah dunia yang kelihatan, maka jiwa membutuhkan tubuh yang kelihatan. Semoga Anda bisa nangkap. Jiwa yang tidak kelihatan butuh tubuh yang kelihatan supaya dia bisa berkarya di tengah-tengah dunia yang kelihatan. Kalau begitu, tubuh itu apa bagi jiwa? Tubuh itu adalah jembatan bagi jiwa untuk berkoneksi, untuk punya akses di tengah-tengah dunia yang kelihatan. Jadi tubuh adalah jendela bagi jiwa untuk terakses, untuk terkoneksi, untuk berkarya, untuk bisa berbuat sesuatu di tengah-tengah dunia yang kelihatan. Makanya Tuhan Yesus berkata mata itu pelita tubuh. Mata pelita tubuh. Nah, kita tahu bahwa mata pelita tubuh yang dia maksudkan di situ bukan mata dalam arti mata yang sesungguhnya mata, tetapi maksudnya dalam mata ada istilahnya begini. Mata itu jendela jiwa. Jadi jiwa mengintip dunia yang kelihatan melalui 5 indera tubuh. Jadi mata berkoneksi dengan dunia, jiwa berkoneksi dengan dunia yang terlihat lewat 5 indera tubuh. Mata penglihatan, hidung penciuman, telinga pendengaran, mulut pengecap, dan tangan, kulit, seluruh tubuh manusia yang bicara tentang indera perasa. Jadi jiwa terkoneksi dengan dunia yang kelihatan lewat tubuh. Saya beri contoh. Lidah Anda itu hanya bisa beri 2 informasi sama otak. Hanya 2 informasi. 1, rasa. 2, tekstur. Lidah hanya bisa memberi 2 informasi pada otak. 1, rasa. 2, tekstur. Jadi lidah hanya bisa memberi 2 informasi. 1, rasa. Manis, asin, asam, pedas. Sekedar informasi. Dalam biologi, pedas bukan rasa. Pedas itu sakit di telinga. Sakit di telinga. Sakit di lidah, maafkan saya. Sakit di lidah. Bukan sakit di telinga. Sakit di lidah. Jadi orang yang suka makan pedas itu sebenarnya suka disakiti, Bapak Ibu. Sebab pedas itu sakit di lidah. Sama seperti orang pijat. Pijat itu sakit sebenarnya. Sakit yang diberikan pada kadar tertentu. Orang yang biasa itu butuh pijatan yang lebih keras, kanan yang lebih keras. Coba pijatannya orang yang biasa pijat, Anda pindahkan kepada orang yang tidak biasa pijat. Pasti teriak-teriak itu orang yang tidak biasa pijat. Sakit. Sebab pijat itu adalah memberi tekanan, memberi rasa sakit kepada tubuh. Nah, orang yang suka pijat berarti sama dengan orang yang suka pedas. Sama-sama suka disakiti. Jadi kalau suka pedas sama suka pijat, suka disakitinya double. Nah,
Anggaplah lidah hanya bisa memberi dua informasi sama otak. Manis, asin, asam, pedas, pahit. Pahit juga bukan rasa, tapi anggaplah rasa. Dia hanya bisa memberi informasi rasa, dan yang kedua tekstur. Keras, empuk, kenyal, kasar, garing. Dia hanya bisa memberi dua informasi sama otak, rasa dan tekstur. Tapi waktu Anda makan makanan, kemudian Anda bilang, ini makanan enak, sedap. Enak dan sedap tidak ada dalam informasi lidah terhadap otak. Enak dan sedap itu bukan masalah otak. Sebab otak tidak dapat informasi apapun soal enak dan sedap. Sebab otak hanya bisa membedakan rasa dan tekstur. Sebab hanya dua informasi ini yang diberi oleh lidah. Kalau sampai Anda bilang makanan itu enak, makanan itu sedap, maka itu bukan informasi dari tubuh, tetapi itu adalah informasi dari jiwa. Jiwalah yang mengatakan enak, jiwalah yang mengatakan sedap, bukan tubuh. Sama, misalnya Anda lihat pemandangan, kemudian mata Anda melihat pemandangan. Mata hanya bisa memberi dua informasi sama otak. Apa itu? Warna dan bentuk. Mata hanya bisa melihat, oh ada pohon. Warna daunnya hijau, warna batangnya coklat. Oh ada gunung, bentuknya segitiga, warnanya biru, hijau, kekuning-kuningan. Oh ada awan, warnanya putih, bentuknya seperti kapas. Oh ada matahari, warnanya kuning terang, bentuknya lingkaran. Mata hanya bisa memberi dua informasi pada otak, warna dan bentuk. Tapi kalau Anda lihat pemandangan, gunung, pohon, kawan, awan, matahari, kemudian Anda berkata, indah, indah itu tidak berasal dari otak. Indah itu tidak berasal dari mata. Indah itu berasal dari jiwa. Berarti Anda lihat jiwa itu mengintip, jiwa itu menggunakan tubuh sebagai jembatan untuk berinteraksi dengan dunia yang kelihatan. Jadi jiwa menggunakan tubuh sebagai jembatan untuk berinteraksi dengan dunia kelihatan. Semoga di sesi berikut saya akan coba bicara banyak tentang ini. Nanti kita akan lihat banyak. Tapi kembali lagi kepada tentang kebahagiaan. Berarti ketika Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang, yang dia maksud di situ bukanlah tubuh. Bukanlah tubuh lahiriah seseorang, bukan tubuh jasmania seseorang, tetapi dia bicara pada jiwa seseorang. Sebab yang sanggup untuk berbahagia memang bukan tubuh, tetapi yang sanggup untuk berbahagia adalah jiwa. Menggunakan sedikit istilah dari Derek Prince. Derek Prince bilang begini, kalau tubuh itu kebutuhannya dipuaskan, maka tubuh mengalami yang namanya kesenangan. Sama-sama bilang kesenangan. Jadi tubuh ketika dipuaskan, maka tubuh mengalami yang namanya kesenangan. Tetapi ketika jiwa dipuaskan, maka jiwa mengalami yang namanya kebahagiaan. Sama-sama bilang kebahagiaan. Tubuh mengalami kesenangan. Jiwa mengalami kebahagiaan. Derek Prince kemudian berkata, kalau roh dipuaskan, maka roh itu mengalami yang namanya sukacita. Jadi Derek Prince membedakan tubuh mengalami kesenangan, jiwa mengalami kebahagiaan, roh mengalami sukacita. Jadi ketika kita bicara soal kesenangan, kita bicara soal tubuh. Kita bicara soal sukacita, kita bicara soal roh. Kita bicara soal kebahagiaan, maka kita bicara soal jiwa. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata berbahagialah, maka kita tahu bahwa kebahagiaan tidak menunjuk pada tubuh, sebab tubuh lahiriah hanya mengenal yang namanya kesenangan. Sebaliknya, jiwalah yang mengenal yang namanya kebahagiaan. Berarti yang mampu untuk berbahagia memang hanyalah jiwa. Jadi ketika dia berkata berbahagialah orang, dia sementara menunjuk pada jiwa dan bukan kepada tubuh. Makanya ketika Yohanes 4, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dia tidak sementara bicara soal makanan tubuh, tetapi dia bicara soal makanan jiwa. Ketika Petrus berkata,
hendaklah engkau mengenakan perhiasan-perhiasan rohani. Petrus tidak sementara bicara tentang perhiasan untuk tubuh, tetapi dia bicara tentang perhiasan untuk jiwa. Ketika Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu pasal 2, ditulis oleh dalam kitab Wahyu Yohanes menulis bahwa ada mempelai yang menyiapkan baju putih dari kain lenan halus. Maka dia tidak sementara bicara tentang baju untuk tubuh, tetapi dia bicara soal baju untuk jiwa. Ketika Wahyu pasal 2 Tuhan Yesus berkata, menegur sidang jemaat dan berkata, engkau buta, engkau telanjang, engkau miskin. Tuhan Yesus tidak sementara berkata bahwa satu gereja itu isinya orang buta semua. Enggak, dia tidak bicara soal buta tubuh, tetapi dia bicara tentang buta jiwa. Ketika dia berkata engkau telanjang, dia tidak berkata bahwa inilah gereja kaum nudis, gereja orang-orang yang tidak punya pakaian, tidak berpakaian. No, ketika dia berkata bahwa engkau telanjang, dia bicara bukan pada telanjang tubuh, tetapi dia bicara pada telanjang jiwa. Waktu dia bilang kamu miskin, dia tidak bilang ini gereja isinya semua orang miskin. No, tetapi dia tidak bicara pada miskin tubuh, dia bicara soal miskin jiwa. Yesus justru datang, salah satu tujuan utama Yesus bukan untuk mengisi tubuh, bukan untuk memuaskan tubuh, walaupun memang ada berkat jasmani, tetapi salah satu tujuan utama, prioritas utamanya adalah menemukan kepuasan bagi jiwa, supaya jiwa Anda bisa berbahagia. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya bisa membuat jiwa kita berbahagia? Untuk membuat tubuh senang, gampang. Tubuh lapar, Anda beri makan, tubuh senang. Tubuh haus, Anda beri minum. Ketika dia minum, dia puas, tubuh senang. Tubuh capek, Anda beri istirahat. Maka setelah Anda bangun dari istirahat, tubuh senang. Tubuh mengalami kesenangan ketika apa yang dia perlukan, Anda penuhi. Ketika apa yang dia butuhkan, Anda puaskan. Dia lapar, beri makan. Tubuh lapar, beri makan jasmani, maka dia kemudian akan menemukan kesenangan. Tubuh haus, maka kamu beri minum, maka dia akan memberi kepuasan. Dia akan memberi kesenangan, sebab dia sudah dipuaskan. Tubuh telanjang, Anda beri pakaian. Lebih mahal pakaian, lebih bagus, maka tubuh akan senang. Jadi tubuh selalu terkoneksi dengan segala sesuatu yang bersifat lahiriah. Anda beri makanan lahiriah, dia akan puas. Anda beri minuman lahiriah, dia akan puas. Anda beri pakaian lahiriah, dia puas. Anda beri istirahat lahiriah, dia puas. Tubuh sakit, Anda pergi ke dokter, Anda beri obat jasmania lahiriah, dia puas, dia sembuh. Anda beri sesuatu yang bersifat lahiriah, maka tubuh akan puas. Pertanyaannya adalah, kalau tubuh lapar, Anda beri makan, tubuh senang. Pertanyaannya, kalau jiwa lapar, apa yang harus Anda berikan? Apa yang harus Anda lakukan supaya jiwa bisa menemukan kepuasan? Jiwa bisa mengalami kebahagiaan. Kesalahan terbesar kita adalah ketika kita berpikir bahwa kesenangan bagi tubuh itu setara dan sama dengan kebahagiaan bagi jiwa. Sekali lagi ya, kesalahan terbesar kita adalah kita berpikir kalau saya memberi kesenangan pada tubuh, maka jiwa saya serta-merta mengalami kebahagiaan. Tetot, salah besar. Sebab kesenangan tubuh tidak sama dengan kebahagiaan jiwa. Pergi ke Lukas pasal 12, ada cerita tentang orang kaya yang bodoh. Lukas pasal 12 ayat yang ke-19. Lukas pasal 12 ayat 19. Kenapa orang kaya ini disebut sebagai orang kaya yang bodoh? Lihat Lukas 12 ayat 19. Salah satu alasan Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu, perhatikan, Tuhan Yesus berkata, perumpamaan itu, dia berkata, sesudah itu orang kaya, aku akan berkata kepada jiwaku. Jadi dia bilang sama apa? Jiwa. Tiba-tiba dia bilang, hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah,
minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang kaya yang bodoh berkata kepada jiwanya, dia berkata, hai jiwaku, bagi engkau ada banyak barang. Barang di situ bicara tentang apa? Barang yang bersifat lahiria, jasmania, atau barang yang bersifat rohania, batinia. Jawabannya adalah barang yang bersifat lahiria. Kita sudah tahu bahwa semua yang bersifat lahiria hanya bisa memuaskan segala sesuatu yang bersifat lahiria. Jadi barang lahiria hanya bisa menyenangkan, memuaskan tubuh lahiria. Tidak bisa menyenangkan, memuaskan jiwa yang bersifat batinia. Tidak bisa. Dia bilang, aku beri jiwa, aku beri kamu barang. Kemudian dia berkata apa? Istirahatlah. Dia bicara tentang istirahat tubuh. Makanlah. Dia bicara soal makan tubuh. Minumlah. Dia bicara soal minuman tubuh. Kemudian dia berkata, bersenang-senanglah. Definisi Derek Prince tadi, kesenangan tidak berlaku kepada jiwa. Kesenangan tidak berlaku kepada roh. Kesenangan menurut Derek Prince hanya berlaku kepada apa? Tubuh. Dia berkata, bersenang-senanglah. Artinya, tubuh saya senang. Dia pikir kalau tubuh saya mengalami kesenangan, maka jiwa saya akan mengalami kebahagiaan. Itu sebabnya dia memberi tubuhnya makan, dan dia beri makanan yang mahal. Bahkan dia membuat perutnya menjadi buncit. Tetapi membuat perut buncit tidak membuat jiwa Anda ikut buncit. Katakan amin. Membuat tubuh Anda punya pakaian yang mahal tidak membuat jiwa Anda serta-merta berpakaian. Tidak. Dia berkata salah. Semua yang bersifat barang hanya berlaku untuk tubuh, tidak berlaku untuk jiwa. Engkau pikir kalau engkau beri perutmu makan, maka perutmu jasmani makan, maka jiwamu makan? No. Kalau kamu pikir memberi minum pada tubuh membuat jiwamu dipuaskan? No. Kalau kamu berpikir istirahat bagi tubuh sama dengan istirahat bagi jiwa? No. Kalau kamu berpikir pakaian untuk tubuh sama seperti pakaian untuk jiwa, engkau salah sama sekali. Kita berpikir kesenangan tubuh itu memberi kebahagiaan jiwa. Kita healing, kita bilang perlu healing. Oke, Anda holiday. Tidak ada yang salah dengan holiday, sebab tubuh itu juga penting. Anda akan bertahan dalam hidup di dunia yang kelihatan selama tubuh Anda masih sehat. Anda perlu tubuh Anda. Mau holiday, silakan holiday. Tetapi holiday untuk tubuh tidak akan memberi kebahagiaan bagi jiwa. Tidak akan. Itu sebabnya tadi saya katakan ada orang perutnya buncit tetapi jiwanya kering kerontang. Ada orang punya baju mahal tetapi jiwanya telanjang. Ada orang pikirannya bodoh, dia didik, dia sekolahkan, jadi pintar, jenius, tetapi jiwanya nggak pernah dididik, jiwanya tidak pernah disekolahkan. Itu sebabnya jiwanya jahat. Makanya orangnya jadi pintar bikin jahat. Anda boleh punya make up facial yang bagus, muka Anda nginclong, orang lihat Anda sampai terpesona, lalat nempel di kulit Anda, terpeleset saking licinnya. That's okay. Tetapi persoalannya muka yang bagus, facial yang bagus tidak sama dengan mendandani jiwa, tidak sama. Kalau begitu, apa makanan jiwa? Kalau tubuh lapar, kita beri makanan jasmani, dia puas, dia makan, dia kenyang, dia senang. Tapi apa kalau begitu makanan bagi jiwa? Kalau tubuh haus, Anda beri minum, dia puas, dia senang. Jiwa haus, Anda beri apa? Tubuh telanjang, Anda beri pakaian jasmani, dia senang, dia puas. Tapi jiwa telanjang Anda beri apa? Tubuh capek, Anda beri istirahat, dia senang. Tapi jiwa capek Anda beri apa? Tubuh miskin Anda buat kaya. Tapi jiwa miskin bagaimana caranya Anda buat jadi kaya? Tubuh sakit Anda beri obat, pergi ke dokter supaya sembuh, dia senang. Tapi jiwa sakit, apa yang harus diberi untuk jiwa? Tubuh lapar beri makanan jasmani. Jiwa lapar beri makanan apa? Rohani. Apa makanan rohaninya? Yesus berkata, akulah roti hidup. Berarti apa makanan jiwa? Yesus. Sebab Yesus berkata, akulah roti hidup. Roti hidup di situ tidak menunjuk pada roti tubuh, tetapi menunjuk pada roti jiwa.
Sebab makanan bagi jiwa adalah Yesus. Tubuh haus, Anda beri minum. Tubuh puas, tubuh senang. Jiwa haus, Anda beri minum apa? Yesus kemudian berkata, akulah air kehidupan. Berarti apa minuman bagi jiwa? Yesus. Tubuh capek, Anda beri istirahat, dia senang. Jiwa capek, Anda beri apa? Apa istirahat bagi jiwa? Matius 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa istirahat bagi jiwa? Yesus. Tubuh sakit Anda beri obat. Anda pergi ke dokter, sembuhkan sakit Anda secara tubuh. Setelah sembuh, tubuh senang. Jiwa sakit, Anda beri apa? Anda pergi berobat di mana? Yesus berkata, hanya orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Dan dia berkata, akulah tabib itu, dokter di atas segala dokter. Berarti apa obat bagi jiwa? Yesus. Tubuh telanjang Anda beri pakaian. Sekarang jiwa telanjang Anda beri apa? Paulus berkata, kenakanlah Kristus seperti mengenakan pakaian. Berarti kalau jiwa telanjang, apa pakaian jiwa? Yesus. Apa makanan jiwa? Yesus. Apa minuman jiwa? Yesus. Apa istirahat bagi jiwa? Yesus. Apa kesembuhan bagi jiwa? Yesus. Apa baju bagi jiwa? Yesus. Apa kelepasan bagi jiwa? Yesus. 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 Yesus, Yesus, dan hanya Yesuslah yang bisa memuaskan jiwa manusia. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Tapi pertanyaannya, sekali lagi pertanyaannya, kenapa ada banyak orang kenal Yesus, percaya Yesus, tapi jiwanya nggak pernah bahagia, jiwanya nggak pernah kenyang, jiwanya nggak pernah puas, jiwanya nggak pernah segar. Kenapa? Ya sebab Anda tahu Yesus, tapi pertanyaannya, ya jawabannya Yesus, tapi pertanyaannya ada, siapa Yesus? Apa makanan jiwa? Yesus. Tapi pertanyaannya, siapa itu Yesus? Oh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya. Tapi apa makna menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Apa arti Yesus bagi kita? Disinilah banyak jemaat kalau ditanya mulai menundukkan kepala, sebab kita menyebut nama Yesus terlalu sering, tetapi ketika ditanya siapa Yesus, kalau begitu kita tidak pernah bisa menjawab. Yohanes pasal 1, Wahyu pasal 19, ada satu nama Yesus yang menjadi rahasia bagi semua orang. Satu nama yang sebenarnya tidak diperkenalkan kepada siapapun juga. Tapi hari ini dibukakan bagi setiap kita yang mau percaya. Yohanes 1, Wahyu 19, berkata ada satu nama. Nama Yesus yang sesungguhnya adalah firman Allah yang hidup. Apa makanan bagi jiwa? Yesus. Pertanyaannya, siapa Yesus? Yesus artinya dia yang menyelamatkan. Tapi siapa dia yang menyelamatkan? Wahyu 19, Yohanes 1 berkata, firman Allah yang hidup. Apa minuman bagi jiwa? Yesus. Siapa Yesus? Dia yang menyelamatkan. Tapi siapa dia yang menyelamatkan? Yohanes 1, Wahyu 19 berkata, dia adalah firman Allah yang hidup. Apa istirahat bagi jiwa? Yesus. Siapa Yesus? Dia yang menyelamatkan. Siapa dia yang menyelamatkan? Firman Allah yang hidup. Apa baju bagi jiwa? Yesus. Siapa Yesus? Dia yang menyelamatkan. Siapa dia yang menyelamatkan? Firman Allah yang hidup. Apa obat bagi jiwa? Yesus. Siapa Yesus? Dia yang menyelamatkan. Siapa dia yang menyelamatkan? Firman Allah yang hidup. Berarti makanan bagi jiwa, Yesus. Siapa Yesus? Firman Allah yang hidup. Minuman bagi jiwa, Yesus. Siapa Yesus? Firman Allah yang hidup. 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 Hanya ketika menemukan firman Allah yang hiduplah jiwa ini bisa menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya tidak sementara bicara tentang khotbah pendeta. Sebab khotbah pendeta cuma sampai di telinga tubuh. Khotbah pendeta seringkali cuma sampai di otak tubuh. Tapi saya bicara tentang satu firman Allah yang hidup dan yang berkuasa, yang sanggup untuk mengubah segala sesuatu. Pertanyaan yang terakhir adalah, Pak, dari mana saya tahu saya dapat firman Allah yang hidup?
Mari gali terus. Dari mana saya tahu bahwa saya sementara bertemu dengan firman Allah yang hidup? Dari mana saya tahu bahwa saya punya firman Allah yang hidup? Yohanes 4. Satu kali Yesus berjumpa dengan wanita Samaria. Dan waktu dia berjumpa dengan wanita Samaria selesai berjumpa dengan Yesus, pulang ke kampung halamannya dan berkata, ikutlah aku. Temuilah satu orang. Kenapa orang ini penting? Dia bilang, sebab orang ini berfirman, mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Sebab perkataan orang ini, firman orang ini, membongkar semua rahasia hatiku yang paling dalam. Dari mana saya tahu bahwa saya ketemu dengan firman Allah yang hidup? Oh, haleluya. Sederhana. Waktu firman Allah yang hidup itu datang, tidak ada rahasia hati yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada. Semua kekecewaan Anda, semua ketakutan Anda, semua kekhawatiran Anda, semua kesombongan Anda, semua ketakutan Anda, semua beban hidup Anda, dia bongkar dan tidak ada yang sembunyi. Berkali-kali, puluhan kali saya temukan. Tiap kali saya selesai khotbah, kalau ada jemaat beri feedback, tiba-tiba ada jemaat datang sama saya bilang, Pak, terima kasih Pak Pendeta, khotbah Bapak memberkati saya. Saya tanya, khotbah bagian mana dari saya yang memberkati Anda? Kemudian dia bilang begini, tadi waktu Bapak bilang ini. Itu persis Pak apa yang ada di hati saya. Itu persis Pak apa yang ada di dalam hati saya. Aduh Pak, itu membongkar, memberi kekuatan sama saya. Terima kasih Pak. Aduh Pak, itu membongkar Pak dosa saya. Terima kasih Pak. Cuma satu yang aneh. Satu aja yang aneh. Waktu dia bilang, waktu Pak Doni tadi khotbah bilang begini. Tiba-tiba saya bilang, saya tahu yang saya khotbahkan. Saya tahu apa yang saya katakan. Di hadapan Tuhan saya berjanji. Dan saya bilang satu hal. Saya tidak pernah ngomong seperti apa yang Anda katakan. Aneh ya? Dia bilang, saya khotbah. Bilang begini. Saya tahu apa yang saya khotbahkan. Dan saya tahu saya tidak pernah ngomong kalimat itu satu kali pun. Tidak pernah. Menurut saya satu hal, waktu saya bicara, tiba-tiba Roh Kudus juga mulai bicara kepada dia. Dia pikir apa yang Roh Kudus katakan pada dia, itu adalah lahir dari bibir mulut saya, padahal bukan. Roh Kudus sendiri yang bicara. Firman Allah yang hidup, yang membongkar setiap rahasia hati. Kalau Anda ketemu dengan firman Allah yang bongkar setiap ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, kecemasan Anda, rasa malu Anda, kekecewaan Anda, kemarahan Anda, kebencian Anda, sakit penyakit dalam hati Anda, semua dia bongkar. Maka Anda ketemu dengan firman Allah yang hidup, yang memuaskan jiwa. Dari mana saya tahu bahwa saya ketemu dengan firman Allah yang hidup? Ada wanita pendarahan 12 tahun. Alkitab berkata dia pulang ke rumahnya untuk mati. Alkitab bilang dia pulang untuk mati. Kenapa? Sebab seluruh kekayaannya habis. Kita hidup di dunia yang selalu mementingkan materi. Dan di dalam dunia yang mementingkan materi, kekayaan adalah segala-galanya. Kalau Anda tidak lagi kaya, kalau Anda tidak lagi punya kekayaan, maka Anda lebih baik sama dengan orang mati. Sebab kita mementingkan materi lebih daripada sesuatu yang bersifat rohaninya. Itu sebabnya perempuan pendarahan 12 tahun itu pulang ke rumahnya. Untuk apa? Untuk mati. Sebab sudah tidak punya kekayaan. Yang kedua, dokter semua sudah angkat tangan. 12 tahun sudah mencoba. 12 tahun sudah berusaha untuk kuat. 12 tahun sudah berusaha untuk punya pengharapan. Hari itu dia pulang untuk mati. Sebab di dalamnya sudah mati. Pengharapannya sudah mati. Imannya sudah mati. Damai sejahteranya sudah mati. Sukacitanya sudah mati. Masa depannya sudah mati. Inilah contoh orang yang tubuh masih bergerak, tapi jiwanya sudah mati. Kita diciptakan untuk punya jiwa yang hidup, bukan diciptakan untuk punya jiwa yang mati. Tapi hari itu dia pulang dalam keadaan jiwa yang sudah mati. Semuanya sudah mati. Tapi waktu dia berjalan pulang, jalan yang dia lalui adalah jalan di mana Yesus akan lewat. Dan dalam perjalanan pulang dia mendengar, kata Alkitab, dengar cerita tentang Yesus. Dia mendengar kabar tentang Yesus.
Mungkin dia mendengar bagaimana orang di sebelah kiri jalan, sementara berkata, sebentar lagi Yesus datang. Siapa Yesus? Temannya tanya. Dan orang di sebelahnya berkata, oh Yesus yang membangkitkan anak muda Nain dari kematian. Oh Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia jalan 2-3 langkah, dia dengar orang di sebelah kanan jalan, sementara bercerita tentang Yesus. Yesus akan lewat. Temannya tanya, siapa Yesus? Dan temannya berkata, Yesus yang menyembuhkan 10 orang kusta. Penyakit yang tidak ada obat, hari itu dia sembuhkan. Dia jalan 2-3 langkah lagi. Dia dengar orang cerita tentang Yesus. Bercerita bagaimana Yesus membuat yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Dia jalan 2-3 langkah lagi. Dia dengar Yesus, bagaimana Yesus menyelamatkan orang yang paling berdosa dalam komunitas mereka, Sakeus. Tapi hari itu Sakeus menjadi orang yang bertobat. Dia jalan 2-3 langkah lagi, dia dengar tentang Yesus, 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 Yesus. Dan waktu firman Allah tentang Yesus, firman Allah yang hidup itu datang di telinganya, tiba-tiba pengharapan yang mati bangkit kembali, masa depan yang mati bangkit kembali, kekecewaan yang sudah mematikan secara jiwa kemudian kembali lagi, sukacita itu bangkit, damai sejahtera yang mati bangkit kembali, masa depan yang mati bangkit kembali, sebab dia dengar firman Allah yang hidup. Dari mana saya tahu saya punya firman Allah yang hidup? Tanda kedua, semua yang mati dalam jiwa hari itu bangkit kembali. Jiwa Anda kemudian bersemangat, jiwa Anda kembali lagi punya pengharapan, jiwa Anda punya kekuatan, jiwa Anda punya sukacita. Secara tubuh Anda sementara menderita, tetapi secara jiwa Anda sementara berlompat di hadapan Tuhan, bersukacita. Dari mana saya tahu saya punya firman Allah yang hidup? Dua tanda ini saya berdoa supaya Anda alami dalam hidup Anda. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang hidup, firman Allah yang hidup, bukan firman Allah yang mati. Bukan firman Allah dari khotbah hanya sekedar sampai di telinga tubuh, tetapi firman yang masuk dan merasuk sampai jiwa yang terdalam. Itu yang saya doakan. Sebab kalau itu terjadi, maka tubuh yang hancur akan dibangkitkan kembali. Sebab Anda punya jiwa yang hidup. Anda punya kebahagiaan sebab Anda punya jiwa yang hidup. Bapa dalam sorga memberkati kami semua. Biarlah kami bukan jadi manusia yang mementingkan lahiriah saja. Ya, itu perlu. Tetapi keutamaan kami ialah manusia batiniah di dalam kami, jiwa yang hidup dalam kami. Dan biarlah dipuaskan oleh Yesus, firman Allah yang hidup. Roh Kudus, Engkau yang bicara, Engkau yang berkata-kata hari ini. Semua yang hari ini dalam kesulitan jiwa, biarlah kelaparan jiwa, sakit jiwa, kecapean jiwa, beban jiwa, hari ini semua terlepas, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Doni, sangat lengkap. Lengkap, sampai saya bingung mau tanya apa Pak, terlalu lengkap soalnya. Tapi mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa langsung aja ya, on mic ya. Yeni mau tanya? C. Caroline. Tidak. Puji Tuhan, gak ada yang nanya. Haleluya. Jangan nggak tanya karena Pak Doni suka mungkin kalau saya bukan tanya sih Pak, mungkin mengomentari gitu ya, seperti yang Cincin katakan, lengkap kap. Dan kayak benar-benar apa ya, apa yang Pak Doni katakan itu benar-benar ngomong ke jiwa gitu loh, kayak benar-benar disadarkan gitu. Iya kok nggak nyadar ya kalau selama ini tubuh dan jiwa itu benar-benar apa ya, setiap kayak hampir semua orang terjebak dengan fokus pada tubuh itu, nggak fokus pada jiwa. Saya jadi ingat ini Pak, saya pernah baca buku Heaven Miracle apa ya, Miracle Heaven kalau nggak salah ya. Itu yang dia menceritakan orang-orang yang hampir meninggal, orang-orang yang meninggal yang mati suri itu.
Ketika dia terangkat dari tubuhnya, tapi dia kan kembali lagi toh. Ketika dia terangkat dari tubuhnya, dia bisa melihat, dia bisa tidak mengenali tubuhnya sendiri, Pak. Jadi mungkin itu ya. Jadi karena orang itu tubuh itu berbeda dengan jiwa ya. Jadi ketika jiwanya terangkat, dia nggak bisa mengenali tubuhnya sendiri gitu. Iya. Jadi end of life experience gitu. Ya, jadi wow, hari ini benar-benar wow, Pak. Sampai nggak bisa ngomong saya. Nyatet juga gitu, nyatet ini bingung, Pak. Nggak nututi, karena semua kayak penting gitu, nyatet terus. Tapi nanti ini saya mau bikin resume gitu. Sambil saya renungkan. Thank you banget Pak Doni. Thank you. Ya, satu hal yang saya tangkap ya, yang terakhir itu mungkin kadang-kadang kita waktu awal jalan bersama Tuhan, hal rohani kita tangkap sebagai suara Tuhan itu seperti sesuatu yang wow ya. Tapi seiring berjalan, yang dulu wow itu lama-lama kan jadi biasa ya, jadi biasa. Bahkan kadang-kadang cenderung tidak menghargai gitu ya. Waktu Pak Doni katakan gini, bagaimana kita mengerti, kita sudah mengalami firman Allah yang hidup. Ketika kita disegarkan, kadang-kadang kita disegarkan, kita tuh lupa gitu ya. Kalau itu tuh ternyata like encounter with God gitu. Karena dulu mungkin encounter seperti itu kita tuh wow, kita nangis-nangis, kita geru-geru. Tapi kalau sudah lama-lama kita nggak seberapa kayak mungkin menghargai karena mungkin biasa gitu ya. Tapi tadi waktu Pak Doni berkata ketika kita disegarkan kembali, ketika mungkin jiwa yang lemah, mungkin iman yang karena menghadapi begitu banyak apa yang dilihat gitu ya, gagal fokus, salah fokus gitu ya, disegarkan kembali. Sebenarnya itu juga encounter with God gitu ya, encounter with the word of God. Tapi saking kita itu natural sampai kita itu ya nggak ingat gitu. Kita tuh kepingin sesuatu yang wow terus gitu. Padahal itu juga the touch of God, sentuhan Tuhan di dalam hidup kita gitu loh. Waktu Pak Doni bilang gitu, aduh saya ini kayak mulai ingat-ingat bagaimana Tuhan itu menguatkan saya gitu. Itu suatu experience yang very precious gitu ya. Ketika kita bisa mengenali sentuhan Tuhan kecil, maka kita itu bisa bersyukur. Dan sungguh Tuhan itu yang berjalan sama kita tuh Tuhan yang hidup gitu. Karena dia memuaskan jiwa kita. Ya, aduh saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Cuma ini kayaknya nanti malam bakal muter-muter di pikiranku nanti ini. Kejadian-kejadian itu. Ada dua bentuk yang seringkali kita lupakan, bahwa encounter dengan God itu dengan Tuhan dalam penglihatan, jadi mata hati kita, tapi juga dengan telinga kita. Kita seringkali berpikir bahwa perjumpaan dengan Tuhan hanya sebatas penglihatan. Kita lupa bahwa nabi itu disebut pelihat, tetapi nabi juga disebut nabi yang berarti mendengar. Jadi dua area utama dalam kehidupan rohani kita yang harus kita kembangkan adalah kemampuan kita untuk melihat, jiwa yang melihat atau roh yang melihat, dan jiwa atau roh yang mendengar. Dua-duanya itu sama penting. Anda boleh mengalami encounter penglihatan, puji Tuhan, tapi Anda juga bisa mengalami encounter lewat pendengaran. Jangan lupa bahwa dia bukan hanya Allah yang bermanifestasi, tetapi dia sesungguhnya, nama Yesus yang sesungguhnya, nama yang utama dari Yesus menurut saya adalah firman Allah. Dia adalah firman Allah yang hidup. Dan kalau dia firman Allah, berarti kita bisa mengalami, juga bisa mengalami pendengaran yang membuat kita kemudian jiwa itu dibangkitkan. Jiwa itu mengalami sebuah kepuasan sebab kita mengalami sesuatu yang kita dengar, sebab dia firman Allah. Baca seluruh Alkitab, ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, ada saatnya dia berjumpa dengan melihat, tapi ada saatnya dia berjumpa dengan mendengar.
Dua-duanya sama pentingnya. Bukan berarti melihat lebih penting daripada mendengar. Buat saya tidak. Persoalannya dua-duanya sama penting. Kalau Anda mengalami perjumpaan dalam penglihatan dengan Tuhan, puji Tuhan. Tetapi Anda juga harus juga dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat pendengaran firman Allah. Jadi Anda lihat ada yang melihat, ada yang mendengar. Dua-duanya sama penting. Jadi have encounter dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan dari dua sisi itu. Kalau hari ini saya diberi penglihatan, puji Tuhan. Tapi ada kala lain di mana saya lebih banyak mendengar. Dan itu pun adalah encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Bukan dengan khotbah. Khotbah tidak akan pernah membawa kata-kata manusia mati. Tidak akan pernah membawa sesuatu yang hidup. Tetapi lewat kata-kata orang, dia bisa berbicara kepada seseorang lebih dalam. Saya setuju. Tapi yang paling penting adalah milikilah perjumpaan dengan Tuhan dengan firman Allah yang hidup. Ingat, ada tabernakel 3 bagian, halaman kita bisa mendengar suara Tuhan lewat khotbah imam. Di ruang kudus kita mengalami firman Tuhan lewat roti yang ada di meja sajian. Tetapi di ruang maha kudus kita mengalami firman Allah lewat Shekinah glorinya Tuhan. Jadi kalau Anda hidup dari khotbah pendeta dan hanya dari khotbah pendeta saja, dari apa kata orang, Anda ada di halaman. Tapi kalau Anda belajar sendiri, Anda makan, Anda mamah, Anda kunyah firman Tuhan, Anda ada sementara di ruang kudus. Tetapi kalau Anda berjumpa dengan Dia dalam hadirat Tuhan, Anda temukan rema firman Tuhan di situ. Anda sementara ada perjumpaan di ruang maha kudus dengan Shekinah glorinya Tuhan. Jadi ada 3 level yang berbeda. Semoga kita bukan hanya jadi orang halaman. Saya berdoa kita minimal orang yang ada di ruang kudus. Dan izinkan roh Anda masuk lebih dalam sampai Anda berjumpa dengan Shekinah glorinya Tuhan. Anda mendengar firman Allah dari hadirat Tuhan sendiri. Jadi dari Shekinah glory, ruang maha kudus. Semoga itu bisa jadi tambahan buat setiap kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya dalam visi penglihatan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan lewat firman Allah yang menghidupkan. Menurut saya begitu. Amin, amin. Terima kasih Pak. Ada yang mau bertanya? Chester mau tanya, Chester. Ini Mary mungkin. Mary bagaimana menghadapi orang-orang yang fokus pada tubuh. Tentang orang kaya yang bodoh, justru karena dia berfokus pada tubuh, makanya dia disebut bodoh. Makanya buat saya adalah ketika orang-orang berfokus pada tubuh, dia harus sampai pada satu kesadaran bahwa hidup yang utama itu bukan tubuh jasmania, tetapi benar-benar apa yang manusia batinnya, jiwa yang ada di dalam kita. Dan persoalannya Tuhan berkata manusia, Tuhan bilang sama Samuel, manusia selalu melihat yang kelihatan, tapi aku Allah melihat yang tidak kelihatan. Jadi manusia melihat apa yang dilihat oleh mata. Anehnya adalah kita sudah tahu bahwa Tuhan melihat yang tidak dilihat oleh mata. Tapi anehnya kita masih tetap orang yang melihat apa yang dilihat oleh mata. Kita udah tahu bahwa yang rohani lebih penting daripada yang jasmani. Tapi anehnya kita selalu mengukur orang berdasarkan apa yang jasmani. Itu yang aneh. Pendeta udah tahu bahwa yang rohani lebih penting daripada jasmani. Mohon maaf. Tapi kalau lihat jemaat kaya dan jemaat miskin, kayaknya perlakuan pendeta pada jemaat kaya sedikit berbeda dengan perlakuan pendeta pada jemaat yang miskin. Sebab kita masih terjebak pada fisik. Tadi, dari 24 jam, 16 jam, 8 jam buat tidur, 16 jam beraktivitas, 16 jam kita ada pada dunia yang kelihatan. Sehingga tanpa sadar fokus kita itu selalu pada apa yang terlihat. Bagaimana supaya saya bisa membangun kesadaran akan jiwa, akan roh, sederhana. Beri waktu yang cukup banyak untuk ada di dalam roh. Beri waktu yang cukup banyak untuk punya hubungan dengan Tuhan di dalam roh. Maka Anda akan dan saya akan bisa mengencounter fokus yang hanya berfokus pada apa yang kelihatan.
Kalau Anda nggak pernah spend time dengan Tuhan, memberi waktu dengan Tuhan, Anda berhubungan dengan Dia, betul-betul berhubungan, maka menurut saya kita akan selalu terjebak pada apa yang kelihatan. Selalu. Akan selalu. Walaupun sudah tahu ini khotbah, tapi tetap Anda, saya jamin, akan terjebak pada apa yang kelihatan. Pasti. Sebab Anda tidak punya penyeimbang. Penyeimbangnya hubungan dengan roh. Nanti sesi kedua saya akan mulai masuk pada melihat bagaimana jiwa menjadi punya kecenderungan pada tubuh lahiriah dan bagaimana jiwa sebenarnya harus ada pada kecenderungan dengan tubuh rohania atau tubuh batinia. Dan justru kalau kita punya tertarik pada sesuatu yang batinia, rohania, maka yang lahiriah ini benar-benar akan diseimbangkan. Akan diseimbangkan. Justru kalau saya kasih tahu, kalau Anda terlalu yang rohania, batinia, rasanya mau cepat diangkat dari dunia ini. Sebab kalau Anda terlalu rohania gitu, wah, kepingin Tuhan Yesus datang cepat gitu. Wah, makanya ada lagu tempo dulu yang dunia kosong, Johnson sukanya, semua kosong, hanya salibnya yang tak kosong. Doa-doa minta Tuhan cepat datang gitu ya, sebab kerinduan orang yang terus bergaul dengan Tuhan, coba Anda terus bergaul dengan Tuhan, ambisinya terhadap sesuatu yang lahiriah itu hilang. Ambisi, jadi dia nggak ada ambisi. Jadi besar pun sudah nggak ada. Ambisinya itu hanya ya yang rohania. Kenapa? Itu memang penyeimbang, dan buat saya kita harus ada pada keseimbangan ini. Dan semoga kita bisa pelajari nanti di waktu yang akan datang. Ini hanya sekedar trailernya aja, reviewnya sedikit, trailernya aja. Jadi Anda harus punya keseimbangan, tidak keseimbangan. Ya Pak, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Apa ciri-ciri orang yang jiwanya kehausan? Banyak orang tidak sadar kalau jiwanya haus. Bisa Pak, kita nggak sadar kalau jiwa kita haus, apa jiwanya terlanjang, bisa nggak? Mungkin kita tahu bahwa ada sesuatu yang kosong di dalam kita. Sama seperti Billy Graham berkata, dalam setiap hidup manusia, ada manusia seperti donat yang bolong tengahnya. Artinya manusia ada kekosongan dalam hati manusia yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun juga. Billy Graham selalu bilang, dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun juga, hanya oleh Yesus dan hanya oleh Yesus. Ignatius juga pernah mengatakan hal yang sama, aku hanya menemukan damaiku di dalam Engkau. Aku hanya menemukan kedamaian di dalam Engkau. Jadi memang kita tahu ada sesuatu yang kosong. Ada orang yang bisa punya segala-galanya, tetapi kemudian dia merasa bahwa semuanya menjadi sesuatu yang rutinitas. Dia butuh sesuatu yang baru. Dia butuh sesuatu yang baru. Dia butuh sesuatu yang baru. Sebab kalau tidak ada itu, maka dia akan mengalami kekeringan. Dia akan mengalami sesuatu yang kosong. Dan hidup menjadi tidak bermakna. Saya lupa. Raffi Sakarias pernah mungkin menceritakan bagaimana dia berjumpa dengan seorang anak muda yang masih berusia belasan atau 20 tahun, dan dia berkata dia kaget sebab anak muda itu ternyata sejak dari kecil karena orang kaya dibawa pergi ke luar negeri sana dan sini, dan waktu dia berusia 20 tahun atau belasan tahun dia merasa kosong, diajak pergi kemana saja buat dia sudah biasa. Karena terlalu seringnya dia pergi ke luar negeri, sehingga pergi ke sesuatu yang buat kita wow, buat dia itu sudah terlalu biasa. Jadi dia sudah mengalami kekeringan di dalam. Ingat waktu masih bayi, suara yang paling sederhana pun itu menjadi sesuatu yang menarik. Tetapi semakin dewasa, pengulangan membuat kita merasa itu sesuatu yang tidak lagi memberi wonder, memberi kekaguman. Persoalan dengan Tuhan kita sama. Seringkali tadi Cing Yin berkata sama, bahwa ketika kita mengalami Tuhan pertama kali, kita kagum dengan Dia. Tetapi kalau ini terjadi terus menerus pada
pada level yang sama, tiba-tiba kekaguman kita akan Tuhan itu mulai menurun. Dulu waktu kita panggil nama Yesus, bilang Yesus, doa Yesus, Yesus, itu sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita udah nangis. Hari ini, panggil nama Yesus bolak-balik. Kita tidak merasa apa-apa. Persoalan dengan Tuhan dalam penyembahan adalah kita kehilangan kekaguman dengan Tuhan. Padahal satu-satunya yang bisa membawa kita terus-menerus kagum hanya Dia. Kenapa kita kehilangan kekaguman dengan Tuhan? Sebab Tuhan punya level misteri yang dalam, tapi kita tidak pernah masuk pada level yang lebih dalam. Kerohanian kita stagnan, dan kita berkata, kenapa saya kering ya? Anda kering bukan karena Tuhan tidak bisa memuaskan Anda. Anda kering sebab Anda tidak pernah belajar menyelam lebih dalam bersama-sama dengan Dia. Allah itu misteri. Dan sampai hari ini ada banyak hal di mana saya berkata, saya nggak tahu. Itu misteri. Itu rahasianya Tuhan. Dan semakin dalam, saya menemukan hal-hal yang baru yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Dan itu membuat saya, wow, saya kagum. Sebab Dia bawa saya lebih dalam. Hari ini saya sementara masuk lebih dalam tentang perenungan. Tuhan itu baik ya. Buat saya sederhana, Tuhan itu baik. Tapi kita tidak pernah mengajar pada level yang lebih dalam tentang kebaikan Tuhan. Kita hanya ada pada kulitnya dan kita berpikir kita sudah tahu semuanya. Padahal kalau Anda masuk lebih dalam, Anda akan melihat kebaikan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Anda masuk lebih dalam, sama-sama Tuhan baik, tetapi kebaikan yang lebih dalam membuat kita, wow, makin kagum, makin dalam. Kita tidak pernah mengejar Tuhan. Kalau saya boleh katakan itu. Kita puas dengan level dangkalnya kita. Kita puas dengan air semata kaki. Kita tidak pernah masuk air sampai pada lutut. Kita puas dengan air lutut. Kita tidak pernah masuk pada air pada pinggang. Kita puas dengan air pada pinggang. Tapi kita tidak pernah masuk pada air yang membuat kita menyelam dan berenang di dalam hadirat kemuliaan Tuhan. Masuk pada level lebih dalam itu, maka Anda akan mendapatkan kekaguman dengan Tuhan. Anda akan kagum dengan Dia. Saya berdoa bagi yang mengerti, semoga saya nggak tahu ini bahasa masuk pada dalam sesuatu yang dalam. Sama-sama Allah baik, tetapi ada level lebih dalam dari kebaikan Allah. Semoga itu bisa menjawab. Mohon maaf kalau saya salah menjawab. Enggak Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Mungkin saya mau menambahkan ya yang Pak Doni katakan, level yang lebih dalam. Kadang-kadang ini sharing tentang perenungan saya sendiri ya. Saya waktu doa saya bilang, Tuhan, aku nih ya senang melayani jiwa-jiwa, tapi aku ya kepingin lu dapat sesuatu tuh untuk aku sendiri gitu ya. Nggak hanya aku dapat sesuatu for other people, untuk orang lain gitu. Aku kepingin seperti dulu gitu loh, kayak aku makan sendiri, aku dapat sendiri gitu. Aku doa untuk itu. Satu saat saya alami masalah itu, aduh aku sampai bilang, Tuhan aku harus mentok. Lalu Tuhan ingatkan saya gini, kamu kan pengen dapat for yourself. Ya lewat proses ini you get for yourself. Dan itu membuat aku kagum gitu ya. Wow, iya ya, aku nih doa sendiri, minta mengalami Tuhan, ya, aku pikir manusia ini kalau diproses ngomong gak kuat, tapi mau kenal Tuhan, kenalnya dari mana? Ya lewat proses, seperti Abraham berjalan dengan Tuhan, lewat proses Musa berjalan dengan Tuhan, lewat proses. Dengan lewat proses kita belajar bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana kita melihat Tuhan itu berkarya dalam hidup kita, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan. Itu sebenarnya kan we get to know Him better ya. Bukan tentang masalah kita selesai atau enggak, atau apa yang menghimpit kita, enggak. Tapi di situ justru kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana keajaiban pemulihan itu disempurnakan. Ya mungkin yang katanya Pak Doni ya. Tadi saya mau tanya sih, Pak Doni ini kan jam terbangnya
umur rohaninya sudah jauh di atas kita ya. Bagaimana untuk maintain ya, untuk tetap punya have the first love gitu. Karena kita tahu orang yang melayani kadang-kadang cenderung kita kan I know everything lah, udah hampir bodoh kok isinya kurang lebih. Tapi bagaimana untuk bisa kayak terus tidak puas dengan hanya pengetahuan ya, tidak puas dengan hanya pengetahuan yang diajarkan, tapi benar-benar Tuhan, aku mau ngalami Engkau lebih. Kan beda ya Pak ya. Tahu sama ngalami kan beda ya Pak. Dan kecenderungan, kesombongan kita itu yang tidak mau ngalami. Karena ngalami itu sakit Pak. Seringkali kedalaman yang Tuhan rombak di dalam hati kita itu hal yang menyakitkan diri kita. Ya mungkin Pak Doni katakan kadang-kadang kita sudah puas lah. Puas di dalam kedalaman ini. Kita nggak mau jegur lagi gitu ya. Jegur lagi itu kan mungkin kurang enak ya. Bisa Pak Doni jelasin ya Pak. Kalau dari Pak Doni gimana Pak? Satu sebab mungkin saya dari awal melihat bahwa Tuhan tidak sekedar sebuah pengetahuan, tetapi Tuhan tadi saya setuju adalah satu pribadi, dan itu adalah sebuah pengalaman. Ketika pribadi dia menjadi pribadi, maka kita perlu sebuah pengalaman. Pertobatan saya sebenarnya adalah lahir dari pengalaman. Misalnya, saya pertobatan saya begini. Saya dari kelas 1 SMP itu sudah memberi jam 8 malam sampai jam 10 malam itu memberi 2 jam untuk menyembah Tuhan. Jadi dulu kan masih pakai kaset gitu ya. Dan zaman-zaman 80-an kan terkenal dengan live recording lah. Zaman-zaman Maranatha dan sebagainya. Dan saya biasanya kaset kan sekitar 1 jam sampai C60 dan C90 bagi seumuran saya. Ya, semoga Anda ngerti. Jadi ada kaset 1 jam dan 1,5 jam gitu. Yang saya lakukan adalah saya pasang kaset. Jadi saya pasang kaset, kemudian saya ikut menyembah dengan live worship itu, saya ikut menyembah. Setelah itu 1 jam yang tersisa, saya kalau tidak ikut menyembah lagi dengan kaset yang berbeda, saya dengar khotbah dan atau saya baca Alkitab selama 1 jam. Sehingga sejak dari muda saya itu punya satu kesulitan. Kesulitan saya adalah kesulitan untuk bertobat. Kenapa saya sulit bertobat? Sebab saya diajarkan orang perlu bertobat sebab dia orang berdosa. Nah, dan kemudian saya tanya pada guru sekolah minggu saya, apa itu dosa? Mencuri, membunuh, benci, dan sebagainya. Persoalan mencuri, saya nggak pernah mencuri. Bunuh nyamuk pernah, bunuh orang nggak pernah. Membenci yang nggak pernah ngalami membenci. Jadi susahnya saya bertobat. Makanya saya bilang Pak Guana lebih enak sebab masa lalunya lebih rusak dari saya. Saya masa lalunya lebih baik dan dia selalu berkata Doni anak baik. Ya sebab masa lalu saya baik, tapi kesulitan saya adalah kesulitan untuk bertobat. Bagaimana? Apa yang harus saya ampunilah segala dosa saya? Dosa yang mana? Kalau saya mau guyonan, saya suka bilang begini, saya ini kalau dulu mama-mama teman saya, mama-mamanya teman-teman saya, itu selalu bilang, kamu ini kalau gede kira-kira dambaan mertua lah. Gitu ya. Jadi mau jahat nggak jahat, mau jelek juga nggak jelek. Terus saya ini dosa apa? Dan kesulitan saya adalah kesulitan untuk bertobat. Sampai kepala guru sekolah minggu datang sama saya dan berkata, saya biasanya terima guru sekolah minggu baru itu kelas 1 SMA. Itu umur minimal, kelas 1 SMA, boleh mendaftar ikut pelayanan jadi guru sekolah minggu. Tapi khusus kamu, saya itu masih SMP, khusus kamu. Kalau kamu hari ini baptis, sebab syarat untuk jadi guru sekolah minggu dibaptis. Kalau hari ini kami baptis, kamu kasih tahu saya, hari ini juga saya terima kamu untuk jadi guru sekolah minggu, sekalipun kamu masih SMP. Tapi kamu harus baptis. Nah saya bilang, baptisnya kan syaratnya bertobat. Nah bertobat dari dosa apa? Nah karena saya sudah memberi 2 jam untuk nyembah Tuhan, saya masih ingat waktu malam-malam saya kunci pintu, saya selalu kunci pintu. Saya nyanyi lagunya Om Adik Manuhutu waktu itu sementara nyembah, Om Adik Manuhutu nyanyi. Dan sementara nyanyi, tiba-tiba saya merasa kasih Tuhan yang sangat besar.
Kasih Tuhan yang sangat besar. Tiba-tiba itu peristiwa yang saya selalu pernah bersaksi. Air dari 3 lubang jadi 1 kumpul di lantai. Air dari mata, air dari hidung, air dari mulut, kumpul jadi 1 di lantai. Sebab nangis sebagai anak kecil, sebab saya bisa merasa, pengalaman saya ada 1 pribadi berdiri di depan saya waktu saya buka mata. Pernah Anda tutup mata enggak? Tiba-tiba orang lewat, Anda bisa rasa ada orang lewat. Itu yang saya alami. Saya sementara nyembah tutup mata, tiba-tiba saya rasa ada hangat di depan saya. Saya tahu ada orang di depan saya, tapi saya buka mata, tidak ada siapa-siapa. Saya tahu pintu saya dikunci. Saya tahu pintu saya selalu dikunci. Sebab saya pemalu. Saya selalu kunci pintu. Malam-malam saya, kalau nyembah saya kunci pintu. Saya tutup mata, saya rasa ada orang. Saya buka mata, tidak ada orang. Saya tutup mata, ada orang. Saya buka mata, tidak ada orang. Dan saya tahu itu Tuhan. Tiba-tiba waktu saya tutup mata, saya rasa ada pelukan benar-benar. Saya rasakan hangat seluruh tubuh. Saya hanya bisa nangis tanpa pernah mengerti kenapa saya nangis. Saya cuma rasa Tuhan itu baik. Saya rasa Tuhan itu baik. Saya nangis sebagai anak kecil. Saya nangis. Air dari 3 lubang jadi 1. Itulah perjumpaan pengalaman saya dengan Tuhan. Pertama kali. Jadi ketika saya beranjak dewasa, pengalaman itu tidak mungkin saya lupakan. Sehingga saya percaya bahwa pertumbuhan rohani tidak pernah diukur dari pertumbuhan pengetahuan. Tetapi pertumbuhan rohani diukur dari perjumpaan, pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang saya percaya. Sehingga dalam pertumbuhan hari ini, buat saya bukan yang terutama, bukan soal berapa banyak yang saya tahu. Bahkan kalau mau jujur, semakin saya banyak tahu, semakin saya merasa tidak tahu banyak. Dan saya hanya merasa bahwa hari ini Tuhan baik dan sungguh-sungguh tambah baik. Tutup mata ada saatnya nyembah, ngalami Tuhan, dan saya merasa kasih. Dan itulah cara saya mungkin untuk memaintain kasih Tuhan, keutamaan Kristus dalam hati saya. Belajar untuk buka mata rohani Anda dan pandang dia. Belajar untuk buka mata rohani dan hanya pandang Yesus. Anda punya mental picture tentang Yesus dalam roh Anda. Dan setiap kali Anda sementara ketemu dengan satu pribadi, Anda tahu Anda sementara ketemu dengan dia. Jadi buat saya itu yang saya kerjakan dan lakukan mungkin untuk mempertahankan cinta saya yang mula-mula dengan Yesus. Thank you. Amin. Terima kasih Pak, sangat memberkati ya untuk mengingatkan kita ya supaya dengan yang Pak Doni katakan bagaimana kita memaintain kasih mula-mula itu juga kita bisa maintain esensi ya dalam segala kehidupan, karena juga kita lihat bahwa kita belajar dari mungkin kesalahan-kesalahan yang lampau ya, orang-orang itu mulainya bagus belum tentu selesainya bagus gitu kan ya. Belum iya loh Pak, sudah lagi tidak esensi, sudah lagi banyak yang rohani tapi sebenarnya diukurnya bukan lagi pakai mata Tuhan tapi pakai mata manusia. Itu kan yang kita harus jaga benar, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau, bukan apa yang manusia suka dan apa yang manusia mau ya. Itu ya, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Oh, sudah kenyang semua ya. Oke Pak, kalau gitu bisa tolong doa penutup ya Pak. Ya, mari sama-sama kita satu dalam doa. Biarlah setiap kami punya perjumpaan dengan satu pribadi, yaitu firman Allah yang hidup. Biarlah kami semua mengalami perjalanan Emmaus kami, di mana ketika kami berjalan dalam ketidakpengenalan kami akan Engkau membukakan rahasia-rahasia itu. Sampai satu kali Engkau membuat mata rohani kami tercelik dan mengenali Engkau. Dan berkata, Engkaulah guru kami, Engkaulah Tuhan kami. Hamba berdoa, roh kami, jiwa kami, benar-benar ada sesuatu yang hidup.
sesuatu yang benar-benar hidup, bukan mati, tetapi hidup. Jangan jadikan kami zombie rohani, yang tubuhnya masih bergerak, tetapi jiwanya sudah mati. Hari ini bagi mereka yang jiwanya sakit, bagi mereka yang jiwanya capek, bagi mereka yang jiwanya lelah, bagi mereka yang jiwanya penuh dengan rasa malu telanjang, bagi jiwanya sementara miskin dan papa merasa tidak berharga, sapalah mereka ya Tuhan. Engkau berjumpa dengan mereka, ketemu dengan mereka. Biarlah firman Allah yang hidup itu, yang bicara sampai pada jiwa yang terdalam. Semua rahasia hati, tindakan perbuatan kami, tidak ada yang tersembunyi. Kami boleh pakai topeng di hadapan orang, tapi kami tidak mungkin memakai topeng di hadapan Engkau. Engkaulah yang memeriksa hati, Engkaulah yang menyelidiki hati. Biarlah Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau bongkar, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Engkau sembuhkan jiwa yang sakit. Engkau kenyangkan yang lapar. Engkau puaskan dahaga yang haus. Dalam nama Yesus Engkau jamah. Sehingga kami bukan punya jiwa yang mati, tetapi kami punya jiwa yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat teman-teman di Soul for Jesus. Berkati semua teman-teman yang ada dalam kepengurusan. Biarlah mereka tetap semangat melayani Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang menyentuh kehidupan banyak orang, yang memperbaiki setiap hati yang hancur dan rusak. Mereka ada dalam jiwa, mereka ada dalam spesialisasi jiwa orang. Sebab Yesus, Engkau datang menjadi tabib bagi jiwanya orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin.